Di tengah kota Muntok, terpajang sebuah lokomobil. Mesin penggerak uap yang bentuknya mirip lokomotif itu seakan menjadi penanda Muntok tumbuh dan berkembang karena kegiatan penambangan timah. Lokomobil adalah bagian dari industri timah pemerintah Belanda. Pada tahun 1891, lokomobil digunakan untuk menggerakkan pompa air. Kemudian mesin uap itu dipakai untuk menarik lori yang syarat dengan muatan timah. Mesin mulai menggantikan tenaga manusia. Revolusi industri yang terjadi di Eropa telah memberi pengaruh pada perkembangan industri timah di Bangka. Ini kita masih bisa menjumpai rumah-rumah yang juga menjadi peninggalan dari generasi-generasi yang lama, baik dari generasi etnis Cina itu sendiri maupun juga diwakili oleh generasi asli Melayu Bangka. Tapi yang paling menarik di sini adalah kita sekarang melihat situasi yang sangat unik di Pulau Bangka, khususnya di beberapa kota seperti di Muntok sekarang, bahwa kondisi multikultural itu sudah menjadi suatu ikon baru yang ada di Pulau Bangka. Contohnya juga kita bisa jumpai di rumah ini, rumah yang berasal dari keluarga Basin. Itu dalam perjalanan sejarahnya merupakan percampuran antara etnis Arab, Cina dan juga Melayu Bangka. Inilah wajah penambangan timah masa lampau. Gambar-gambar ini terdapat di Museum PT Timah yang terdapat di Kota Pangkal Pinang. Muntok, satu kota kecil di bagian barat daya Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggambarkan kota dengan penduduk yang multikultural. Berbagai ras dan etnik mendiami kota Muntok. Bangunan-bangunan bercorak Cina, Melayu, dan Eropa berdiri kokoh hingga kini, bahkan menjadi cagar budaya. Sejarah timah di Pulau Bangka dan Belitung tidak terlepas dari keberadaan perusahaan timah Hindia Belanda yang bernama Bangka Tin Wining yang didirikan di kota Muntok. Pada masa itu, produksi tambang timah di Pulau Bangka dikendalikan oleh residen yang sekaligus merangkap sebagai kepala perusahaan negara. Kantor Bangka Tin Wining yang ada di Kota Muntok ini didirikan pada tahun 1915, beberapa tahun setelah Bangka Tin Wining berdiri. Dan pada tahun 1953, perusahaan Hindia Belanda ini kemudian diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi perusahaan negara timah. Pemerintah Belanda mengangkat seorang tokoh dari kelompok etnis Cina sebagai mayor. Mayor memimpin dan mengatur kehidupan masyarakatnya serta kegiatan penambangan timah di Muntok ketika itu. Rumah Mayor hingga kini menjadi salah satu cagar budaya yang berdiri megah di kota Muntok. Pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda ingin meningkatkan produksi timah dari Pulau Bangka ini, maka pemerintah Hindia Belanda meningkatkan jumlah buruh yang dipekerjakan di tambang-tambang timah. Pemerintah Hindia Belanda mengangkat salah seorang dari Cina untuk menduduki jabatan yang bertugas mengontrol populasi etnis Cina di Muntok ini. Salah seorang itu bernama Chun Atiam, dialah mayor Cina pertama. Sejarah telah mencatat, untuk melindungi kepentingan usaha timah di Bangka, Belanda mendirikan benteng-benteng di sepanjang pantai Bangka. Salah satu benteng disebut Benteng Toboali
yang dibangun antara tahun 1816 dan 1824. Benteng Tobuali terletak di wilayah Tobuali, merupakan benteng terbesar yang ada di Pulau Bangka. Tobuali merupakan salah satu wilayah yang disebut dalam sumber sejarah tradisi Kesultanan Palembang merupakan salah satu wilayah yang kaya dengan timah. Timah pada masa Kesultanan Palembang itu dikuasai oleh sultan, dan di wilayah Tobuali ini ditempatkan salah seorang bangsawan atau kerabat Sultan Palembang dan bekerjasama dengan penguasa-penguasa setempat di Tobuali. Produksi timah Tobuali ini kemudian tercatat juga dalam hasil penelitian pemerintah Hindia Belanda yang menunjukkan bahwa timah di Tobuali merupakan salah satu yang terbaik di Bangka. Pada tahun 1816, pemerintah Hindia Belanda menempatkan seorang residen di Muntok, sedangkan di Tobuali ini ditempatkan seorang asisten residen yang pemerintahannya tidak hanya mengurusi pemerintahan umum, tetapi juga masalah penambangan timah. Penambangan timah pada masa itu dikuasai oleh sebuah perusahaan Belanda yang namanya adalah Bangka Tin Wining. Di Bangka, timah dibawa keluar, kemudian dilebur di tempat lain, diantaranya juga di Belanda sendiri. Dan posisi strategis dari Tobuali ini juga sangat mendukung dalam pengangkutan timah. Oleh karena itu, untuk mendukung jalannya pemerintahan Hindia Belanda dan mengamankan produksi timah di Tobuali, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah benteng yang berada di tempat yang strategis, yaitu di tempat yang lebih tinggi daripada tanah di sekitarnya, serta berada di tepi laut, sehingga sangat mendukung dalam pengamatan terhadap perairan Selat Bangka ini maupun terhadap pemukiman penduduk yang ada di daratan. Benteng Tobuali ini dibangun dari adonan semen kapur putih dan pasir, dan pembentukannya dilakukan dengan cara mengecor. Tebalnya tidak kurang dari 1 meter. Dan di dalam benteng terdapat sejumlah ruangan-ruangan yang diperuntukkan untuk keperluan sehari-hari pemukimnya, yaitu adalah tentara Hindia Belanda yang menjaga wilayah Tobuali ini. Dinding-dinding benteng Tobuali ini terdapat lubang-lubang yang pada masa lampau digunakan untuk mengawasi, juga untuk meletakkan senjata-senjata senapan, sehingga apabila terjadi penyerangan terhadap benteng ini, pasukan yang ada di dalam benteng ini tidak harus keluar dari benteng untuk melakukan perlawanan. Sebelum pemerintah Belanda bercokol di Bangka, Kesultanan Palembang memiliki kendali penuh bisnis timah di pulau ini. Pada masa itu di Muntok ditempatkan seorang Rangga, yaitu sebagai wakil sultan. Rangga pertama Muntok adalah Wan Akub
bin Wan Awang yang bergelar Datuk Rangga Setia Agama. Ia adalah seorang bangsawan Siantan yang pada masa itu merupakan wilayah Kesultanan Johor. Ini adalah pelabuhan lama, pelabuhan tradisional di Pulau Bangka yang bernama Pelabuhan Muntok. Istilah Muntok dikenal berarti adalah bagus. Ada pula yang menyebutkan Muntok itu artinya adalah ujung atau mentok. Jadi Pelabuhan Muntok ini merupakan lokasi ujung daripada Pulau Bangka. Pelabuhan Muntok ini merupakan pelabuhan lama yang dahulu sering disinggahi oleh kapal-kapal asing. Tetapi diperkirakan pelabuhan ini sudah berlangsung sebelum masa Kesultanan Palembang, yaitu telah bermukim orang-orang Melayu lama di daerah ini. Selanjutnya di Pulau Muntok ini berlangsung kegiatan perdagangan, yaitu penambangan timah yang dimana timah kemudian dikirim ke mancanegara. Khususnya pada masa kolonial Belanda, timah menjadi dieksploitasi besar-besaran dan diperdagangkan ke mancanegara. Hubungan Kesultanan Johor dengan Kesultanan Palembang Darussalam diawali oleh konflik kekuasaan yang terjadi dalam tubuh Kesultanan Palembang Darussalam yang mengakibatkan Pangeran Ratu Mahmud Badarudin pergi meninggalkan Palembang menuju Johor, kemudian ke Siantan yang juga merupakan wilayah Kesultanan Johor. Di tempat barunya tersebut, Pangeran Ratu Mahmud Badarudin mempelajari sistem penambangan timah dari proses produksi sampai sistem pendistribusiannya. Ketika Pangeran Ratu Mahmud Badarudin ingin merebut kembali haknya sebagai penguasa Kesultanan Palembang Darussalam, ia membawa serta bangsawan Siantan yang bernama Wan Akub bin Wan Awang. Selanjutnya Pangeran Ratu Mahmud Badarudin berhasil menjadi Sultan Palembang Darussalam dan menunjuk Wan Akub menjadi Rangga yang bertugas sebagai kepala pemerintahan dan kepala urusan penambangan timah di Pulau Bangka. Kegiatan penambangan timah di Pulau Bangka sudah berlangsung sejak masa Kesultanan Palembang. Sultan Palembang memiliki kekuasaan dalam kegiatan penambangan timah. Pada waktu itu terjadi konflik di Kesultanan Palembang sehingga Muhammad Badarudin pergi ke kota Johor. Kemudian dia kembali dari kota Johor dan merebut kekuasaan di Palembang sehingga dia menjadi Sultan Palembang. Selain itu, Sultan Mahmud Badarudin I juga mengangkat Wan Abdul Jabar bin Wan Abdul Hayat, mertua Sultan Mahmud Badarudin I, sebagai penghulu yang bertugas sebagai hakim agama. Ketika Muhammad Badarudin pulang dari kota Johor, dia membawa serta bangsawan dari Siantan yang bernama Wan Akub bin Wan Awang. Pangeran Mahmud Badarudin kemudian menunjuk Wan Akub Wan Awang menjadi kepala urusan pertambangan di Pulau Bangka. Pada masa selanjutnya, Wan Akub bin Wan Awang menjadi penguasa di kota Muntok. Kemudian dia mengangkat Wan Usman menjadi penanggung jawab urusan penambangan timah di Pulau Muntok. Selanjutnya, Muntok dilengkapi dengan sistem pemerintahan yang baru dan mengangkat Wan Usman menjadi Menteri Rangga. Sedangkan anak Wan Akub yaitu Wan Muhammad diangkat menjadi Demang. Ketika Wan Usman meninggal, kedudukannya digantikan oleh Abang Pahang dengan gelar Tumenggung Dita Manggala. Pada masa itu Sultan Mahmud Badarudin I juga telah meninggal dan digantikan oleh Sultan Ahmad Najamuddin. Pada masa kolonial, Muntok tetap menjadi pusat pemerintahan
dengan menempatkan residen. Residen ini berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan juga penanggung jawab urusan penambangan timah di Muntok. Pada tahun 1912, pusat pemerintahan pindah ke kota Pangkal Pinang dan Muntok jadikan pusat eksplorasi timah. Pada saat Sultan Najamuddin berkuasa, berkisar tahun 1758 hingga 776, permintaan timah di Bangka meningkat. Sultan segera bertindak mendatangkan tenaga kerja asal Cina